Oke, selamat pagi semuanya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran daring online oleh karena kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi kita tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar supaya pada saat waktunya ketika kalian jadi pemimpin kalian sudah siap dengan memiliki kualitas kemampuan yang mumpuni. Dan kita akan lanjutkan untuk materi ekonomi kita. Dengarkan share screen dulu. Materi kita hari ini, kita masih tetap di bab 1 di pendapatan nasional. Kita masih tetap di bab 1 pendapatan nasional. Dan kita akan belajar hari ini adalah metode. Kita akan menghitung pendapatan nasional. Jadi hari ini kita akan belajar. Jadi metode menghitung pendapatan nasional. Jadi metode menghitung pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional ada 3 hal yang akan kita pelajari yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu, dan kita akan belajar 3 metode ya, 3 metode hitungan pendapatan nasional. Pertama, metode pendekatan produksi. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran. Yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Jadi ini 3 metode yang akan kita pelajari. Jadi pertama, metode pendekatan produksi. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Pertama kita mulai metode pendekatan produksi. Nah, perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode atau pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlah nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added. Jadi kita akan menjumlahkan seluruh nilai tambah. Nah, rumusnya Y sama dengan ya dalam P1 kali Q1. P itu adalah price, Q kuantitas ya. Jumlah ya, Q jumlah. Jadi harga 1 kali jumlah 1 baru tambah P2 kali Q2 itu P itu price itu harga, Q itu kuantitas atau jumlah. Dan seterusnya. Nah, contoh di sini kita perhatikan ada tabel penghitungan pendapatan produksi. Nah, coba perhatikan ini adalah ada penghitungan pendapatan produksi jenis-jenis barang kapas, benang, kain, baju. Di harga, jadi kapas harganya itu adalah 10.000. Nah, karena dia masih bahan yang pertama, jadi nilai tambahnya tetap 10.000 dan ternyata menghasilkan jumlah 10. Jadi yang akan kita hitung bukan yang ini harga, tetapi nilai tambah. Nilai tambah 10.000 kali 10 sama dengan 100.000. Jadi P kali Q sama dengan 100.000. Nah, dari kapas akhirnya dibuat benang. Nah, benang itu ketika telah menjadi benang ternyata harganya 17.500. Yang akan kita hitung di sini. Jadi nilai tambahnya berapa? 7.500. Dapat dari mana? 7.500. Yaitu kapas ketika dia menjadi benang selisihnya ada ketambahan berapa? Ada ketambahan 7.500 ya toh? 17.500 selisih dan 10.500. Ada ketambahan 7.500. Jadi hasil yang didapat itu jumlah yang dibuat benang itu 10. Jadi 7.500 kali 7 dapat berapa? 7.500 sama dengan 75.000. 5.000 adalah nilai tambah, bukan yang dihitung adalah harga, tapi yang dihitung adalah nilai tambah. Nilai tambah ini dapat dari mana? Ini benang. Benang selisih dengan kapas. Jadi atau 17.500 kurang 10.000, 7.500. Ini yang namanya nilai tambah. Nah, ternyata dari benang itu diproduksi akhirnya menghasilkan kain. Nah, kain itu harganya 30.000. Nilai tambahnya berapa?
dari benang ke kain nilai tambahnya adalah 12.500 ya. 12.500. Jadi kain itu menghasilkan ada 10 jumlah. Jadi 12.500 kali 10 sama dengan 125.000 rupiah. 125.000 maksudnya. 125.000. Nah, dari kain dibuat baju. Nah, baju ini harganya 70.500. Berarti ada kenaikan nilai tambah berapa? Dari 30.000 kain menjadi baju harga 70.500. Jadi nilai tambah adalah 40.500. Nilai tambah 40.500. Ternyata baju ada menghasilkan jumlah 10. Jadi 40.500 kali 10 sama dengan 405.000. Jadi 405.000. Jadi simpel jumlah. Jadi 100 tambah 100.000 tambah 75.000 tambah 105.000 tambah 405.000 sama dengan 705.000. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan produksi jumlahnya adalah 705.000 DP hasil. Nah, ini juga dihitung 105.000 harga nilai tambah 70.500. Jadi nilai jadi harga yang didapat itu dalam perhitungan pendapatan nasional itu adalah 705.000 rupiah. Jadi itu metode pendekatan produksi. Jadi kita menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan produksi. Jadi dapat jumlah 705.000. Itulah metode pendekatan produksi. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran diartikan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa selama satu periode, biasa dalam 1 tahun. Nah, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran tiap-tiap pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Nah, jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari satu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau konsumsi dengan ini definisi C, baru 2 pengeluaran pemerintah atau government expenditure, K investasi, baru pengeluaran untuk ekspor dan impor. Ekspor X ya definisi, baru impor M. Nah, ini rumusnya. Oke, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Jadi Y itu pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi, itu pengeluaran rumah tangga, I itu adalah investasi, G adalah government expenditure atau ini G ini atau pengeluaran pemerintah. Dalam kurung X itu ekspor, M itu adalah impor. Dah, itu dia punya rumus. Oke, kita latihan soal. Oke, perhatikan soal. Nah, ini perhatikan data berikut. Ini ada upah 300, laba 1.000, pengeluaran pemerintah 610, pendapatan bunga 700, pendapatan sewa 310, konsumsi 810, impor 520, ekspor 700, investasi 630. Nah, dari data tersebut hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, kita akan mulai ya, ini pendekatan pengeluaran. Ini rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M tutup kurung. Nah, C yang mana C? Yang C. Ini pengeluaran konsumsi ini ya. Ini 810. Dah, boleh? 810 yang C. Yang I investasi ini 630. Yang G government pengeluaran pemerintah, government expenditure. G. Yang G ini 670. 670. Baru X ekspor 700, baru M adalah impor.
520. 520. Oke. Nah, ini jadi begini ya. Jadi Y sama dengan 810, yang C konsumsi baru investasi 630 tambah dengan pengeluaran pemerintah 630 tambah dalam kurung ekspor 700 kurang impor 720. Y sama dengan, jadi dijumlahkan Y tambah I tambah G. Ya toh? Jadi 810 tambah 630 tambah 670 sama dengan 2110. Nah, 700 kurang 520 dapat 180. Jadi Y sama dengan 2110 tambah 180 dapat 2290. Jadi pendekatan pengeluaran pendapatan nasional dapat Y, ya pendapatan nasional itu 2290. Jadi dapat 2290. Jadi yang lain ini yang di sini itu jangan perhatikan ya, kan itu adalah pengecok bagi kalian. Misal ini lupakan tidak tamas atau ya, jadi ini yang lain pengecok. Jadi kalian acuan di rumus pendekatan pengeluaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dengan pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Nah, ini rumusnya Y sama dengan B tambah R tambah I tambah E. DP keterangan ya. Y itu pendapatan nasional, B itu wage atau gaji, R itu rent atau sewa, I interest bunga, dan P itu profit laba. Oke, nah kita latihan soal. Soalnya sama ya, soalnya sama. Oke, sama yang terkutip tadi. Nah, sekarang dari soal ini, dari data tersebut, maka hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan jadi pendekatan pengeluaran, sekarang kita hitung dengan pendekatan pendapatan. Ini DP data bukan pengeluaran ya, jadi hitunglah Y sama dengan B tambah R tambah I tambah C. Oke. Nah, Y sama dengan 300 tambah yang Y itu 300 ini. Upah, W upah, R 310 ya. R pendapatan sewa, baru I 700 adalah apa itu I? Pendapatan bunga, dan P laba itu 1000. Nah, jadi Y sama dengan 300 tambah 310 tambah 700 tambah 1000. Nah, Y sama dengan 2310. Jadi hitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dapatkan hasil 2300. Oke, terima kasih. Nah, akan rubah dulu yang soal tadi, ada kesalahan ketik ya. Yang ini adalah pendekatan pendapatan ya, ada kesalahan kan. Ini pendapatan ya, bukan. Boleh paham? Oke. Boleh. Ini ada sulit ya, karena soalnya itu sangat gampang ya, tidak ada yang sulit. Oke. Pendapatan nasional gampang sekali DP cara perhitungan. Jadi diharapkan bagi kalian untuk tetap semangat belajar ya. Jadi ada 3 metode, ya tadi metode pendekatan produksi, baru metode pendekatan pengeluaran, dan metode pendekatan pendapatan. Jadi hari ini kita telah pelajari ada 3 metode ya dalam perhitungan pendapatan nasional, dan diharapkan kalian tetap semangat belajar, jangan pernah kendor dalam kalian menuntut ilmu, walaupun memang orang masih belajar
seperti sekarang ya, dalam ya karena orang masih menghadapi COVID-19, tetap semangat belajar dan tetap antusias dengan pembelajaran. Itulah 3 pendekatan yang telah kita pelajari bersama-sama pada hari ini, dan sangat diharapkan bagi kalian untuk tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap kembangkan apa yang ada dalam kehidupan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan selamat pagi.